Shalom, puji nama Tuhan. Kita dipertemukan kembali dalam acara Worship at Home. Biarlah sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji muliakan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hari lepas hari saat kita diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, kita memuji dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita memulai ibadah pada saat ini dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini, sukacita Allah mengalir dalam setiap kami. Karena kami percaya bahwa setiap hari yang kami lalui semua karena kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah sukacita Allah ada dalam hidup kami. Mari yang sudah siap dan hari ini mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Kita mau masuk gerbangnya dengan pujian syukur di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, amin, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal
Tuhan itu selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Kasih setianya tak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. luar biasa. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dialah
yang menjadi kekuatan dalam setiap hidup kita. Puji nama Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan bahwa bulan depan saya mau mengikuti rakerda, tapi belum ada keuangannya. Tanpa disengaja, tiba-tiba rekan saya ini ngomong ini, Miss, modal arisan butuh duit apa enggak? Hah? Modal arisan? Ya butuh lah. Emangnya Miss Vita butuh uang? Butuh. Buat apa? Saya mau rakerda, saya butuh uang. Saya bersyukur di hadapan Tuhan saat di tahun ini, di awal bulan Januari, mungkin saya sudah saksikan bahwa, atau belum saya lupa, saya ini dapat arisan tetapi belum dikasih. Ya hampir 9 juta. Tapi saya bersyukur di hadapan Tuhan, sampai di bulan ini, minggu ini penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan saya secara pribadi bersama keluarga, dan Tuhan selalu mencukupkan, dan terbukti saat saya rakerda bulan depan Tuhan sudah cukupkan. Nah, yang terbaru tadi saya perjalanan ke Pasirian, dalam benak saya itu rindu mau beli salak buat oleh-oleh karena kita mau ke Blitar. Lalu saya omong sama suami, kita beli salak yuk. Lalu buat apa? Ya buat perjalanan lah atau buat oleh-oleh. Oke, 10 menit kemudian saya ini berhenti karena tadi kesini sambil jualan kerupuk. Jadi saya berhenti di warung langganan suami saya. Tiba-tiba beliau sambil ngasihkan uang, tiba-tiba bawa kantong kresek. Dalam hati, buat apa? Ternyata tahu saudara, dia ini ngasih kita berkat salak. Nah, luar biasa Tuhan itu. Baru terpikirkan, baru aja mungkin 10 menit itu sudah Tuhan jawab. Dalam hati saya seperti ini, Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan saya, apapun yang menjadi keinginan saya, kalau itu seizin dengan Tuhan, Tuhan loh jawab tepat pada waktunya. Saya pun belum ada keuangan, tiba-tiba motel. Nah, kan kasih karunia kan, namanya dikopiok gitu kan. Keluarlah nama kita. Baru mau beli salak, Tuhan kirim. Nah, percayalah bahwa apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keluh kesah kita, saat kita mau sampaikan kepada Tuhan, Tuhan lo mendengar dan Tuhan pasti akan menjawab. Percayalah bahwa cara-caranya Tuhan itu cara-cara yang simple, yang membuat kita ini kagum akan kebaikan Tuhan, akan karunia Tuhan. Percayalah, apa yang tidak pernah kita pikirkan seringkali Tuhan sanggup memberikan dalam setiap hidup kita. Biarlah kita selalu mengagumi caranya Tuhan yang selalu ajaib yang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Benar Tuhan. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi amin Tuhan, caramu mencintaiku.
Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan, yang Kau berikan dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami selalu bersyukur dan selalu bersyukur buat semua apa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Karena kami terus mengagumi akan semua karya-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Seringkali kebaikan-kebaikan-Mu yang tak terduga, yang tak pernah kami pikirkan secara pribadi, itu yang Tuhan nyatakan, itu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami kagum akan semua karya-Mu. Kami kagum akan semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau beri, dan kami mau berusaha beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih. Ini kami Tuhan, ini hidupku. Ku mau beri kepadamu, ku mau beri ucapan syukurku. Ku mau bersyukur padamu. Terima kasih ya Tuhan. Hari lepas hari, Tuhan selalu tuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Tiada hentinya pandangan Tuhan itu luput dari kehidupan kami. Tetapi pandangan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kami. Pandangan-Mu selalu ada buat keluarga kami, terutama dalam pribadi kami. Berikanlah terus ya Tuhan kesukaan yang luar biasa untuk kami terus memberikan dalam hidup kami kepadamu Tuhan. Memberikan seluruh hidup kami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami mau beri kepadamu karena kami kagum, terus kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada hentinya kami mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih buat Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan padamu. Kami berikan ucapan syukurku kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu bersyukur dan bersyukur Tuhan. Biarlah kesempatan dari hari lepas hari, selagi ada kesempatan untuk kami datang kepada Tuhan, biarlah kami boleh datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena kami tetap percaya saat kami datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kami, Tuhan boleh nyatakan mujizat-Mu dalam hidup kami. Tuhan boleh nyatakan hal yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur saat sore hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, penyembahan kami yang kami naikkan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, perbarui dari hari ke hari kami, untuk kami terus selalu setia memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah taburan firman ini menjadikan kekuatan pedoman dalam setiap kehidupan kami, menjadikan tuntunan dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah boleh menjadikan kekuatan dalam setiap kami hari lepas hari. Dan kami mau terima kebenaran firman Tuhan pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang sudah siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara sekalian, biarlah sore hari ini kita menikmati
kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara sekalian, tema pada saat sore hari ini ujian tentang kesetiaan kita. Saudara, kesetiaan dituntut hampir semua manusia, apalagi di dalam kehidupan pasangan suami istri, apalagi juga di dalam dunia usaha. Kesetiaan juga dituntut di lingkungan pemerintahan, kehidupan semua para karyawan, para pegawai, para pejabat, juga kesetiaannya terhadap NKRI Indonesia. Hidup orang percaya tidak pernah lepas, saudara, dari ujian kesetiaan. Di situ ada cobaan, ada masalah, ada tantangan, serta kesulitan kehidupan yang harus dihadapi bagi orang-orang yang harus setia dan hidup di dalam kesetiaan. Ujian dan tantangan bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk menguji seberapa dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada instansi di mana kita ikut, di mana kita bekerja, di mana kita berumah tangga. Ujian-ujian pasti terjadi di dalam setiap lini kehidupan kita, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk merugikan, tetapi seringkali yang terjadi ujian-ujian iman, ujian-ujian pencobaan, masalah kehidupan, saudara, untuk memperkokoh seberapa kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab menulis, saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 12, mari sama-sama kita baca. Yakobus 1 ayat yang ke-12 mengatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya mengulanginya sekali lagi, sehingga kita menjadi paham. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Saudara, berbahagia kalau kita bertahan di dalam ujian kesetiaan, ada pencobaan yang datang. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, terjemahan yang lain, saudara sekalian, berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang tabah pada waktu ia mengalami cobaan, sebab sesudah ia berhasil bertahan dalam cobaan, ia akan menerima upahnya, yaitu kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Allah. Saudara sekalian, ada kebahagiaan orang yang tabah, orang yang bertahan di dalam ujian-ujian iman. Saudara, ujian kesetiaan itu memang harus terjadi di dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya. Entah besar, entah kecil, saudara, pasti ada ujian-ujian kehidupan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang bisa taat saat keadaan baik. Namun ketika badai datang, iman mulai goyah dan kesetiaan mulai mudar. Saya ulangi, ada banyak orang bisa setia saat keadaan baik. Bisa setia kalau semuanya keadaan aman, saudara. Bisa setia kalau semuanya tidak ada gangguan. Namun ketika badai itu datang, namun ketika kesulitan datang, namun ketika tantangan datang, kadangkala dan banyak orang Kristen, anak Tuhan yang imannya kepada Tuhan mulai goyah. Kesetiaannya kepada Tuhan mulai mundur,
mulai pudar, tidak lagi setia mengikut Tuhan, tidak lagi setia mengasihi, mencintai Tuhan, tidak lagi setia beribadah, membaca firman Tuhan, dan berdoa. Nah saudara, ini sangat disayangkan. Padahal justru di tengah-tengah badai kehidupan, padahal di tengah-tengah badai itulah kesetiaan sejati sedang diuji. Kesetiaan sejati sedang diuji. Saudara sekalian, jadi kita mesti melihat bagaimana orang-orang yang mengalami ujian iman. Saudara sekalian, kesetiaan dalam segala keadaan saat itu bukan hanya saat diberkati, tetapi juga saat tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kadangkala itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kesetiaan bukan hanya saat diberkati saja. Semua keadaan baik dan sehat saja, serta keadaan aman tentram. Tidak hanya itu saudara, tetapi juga di saat tidak mengerti apa yang harus kita lakukan, tidak mengerti saat apa yang sedang terjadi atau menimpa kehidupan kita. Nah saudara, ada contoh beberapa waktu lalu kalau saudara lihat di media, ada penjual es di suatu acara, kemudian dia mengalami pelecehan, ya yang dialami seperti orang ini, saudara ya, mengalami penghinaan, ya dianggap rendah, dihina. Tetapi lihat di media, banyak orang bersimpati terhadap penjual es ini, banyak simpati dari publik, netizen, dan akhirnya apa? Orang ini didatangi ke rumahnya oleh orang-orang yang simpati dengannya, sehingga diberikan bantuan keuangan, bantuan modal, bantuan apa saja. Sehingga saudara lihat ketika saya melihat di tayangan televisi, orang ini yang awalnya nggak punya apa-apa, dia punya modal untuk membuka usaha pekerjaan yang baru. Saudara, ini luar biasa. Ternyata ujian kesetiaannya, kepatuhannya, ujian pencobaan yang dialami dalam kehidupannya, menguji imannya, ada hasil. Memang jalannya sangat menyakitkan, tetapi saudara, apa yang dia butuhkan, Tuhan cukupkan. Saudara melihat bagaimana bangsa Israel, ya, di tengah-tengah ujian padang gurun, di tengah-tengah panas terik, justru disitulah bangsa Israel menerima mujizat, menerima pertolongan yang luar biasa. Tidak ada bangsa yang seperti bangsa Mesir yang mengalami mujizat begitu banyak pada saat ada di padang gurun, di mana penderitaan mereka panas, tapi Tuhan menyatakan kuasa-Nya ketika siang hari mereka menikmati awan, malam hari ada tiang api yang menghangatkan mereka. Saudara sekalian, ujian kesetiaan mereka kepada Tuhan sedang dipertaruhkan. Nah, Tuhan ingin melihat kesetiaan yang sedang terjadi itu ada dalam kehidupan bangsa Israel. Oleh sebab itu saudara sekalian, kalau boleh saya simpulkan, saya mengerti, saya merenungkan, setia itu berarti tetap percaya ketika doa kita yang kita panjatkan belum dijawab oleh Tuhan. Tetap percaya. Setia itu berarti apa? Tetap melayani meski tidak dilihat orang. Tetap setia melayani Tuhan. Tidak ada yang melihat, tetapi sikap hati kita dilihat oleh Tuhan bagaimana kita melayani Tuhan ketika orang lain tidak memberikan pujian, orang lain gak melihat, orang lain tidak memberikan penghargaan, tetapi di situ dibutuhkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena kita berurusan dengan Tuhan yang kita layani. Dan saudara tahu, Tuhan yang kita layani, Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang ajaib,
Dia Allah yang menolong dan menopang kita, dan Tuhan yang menjamin kehidupan kita yang sekarang ini dan yang akan datang. Saudara, tetap melayani walaupun tidak dilihat, tidak dihargai, tidak dipedulikan. Saudara, setia berarti tetap bersyukur meski keadaan tidak seperti yang diharapkan. Saudara, kesetiaan dituntut untuk kita tetap bersyukur meski keadaan tidak seperti yang diharapkan. Saudara mengharapkan sesuatu untuk anak, saudara berharap untuk keluarga, untuk usaha pekerjaan, tetapi belum mendapat jawaban, belum mendapat pertolongan. Orang yang setia, dia pasti bisa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan punya waktu yang tepat bagaimana menolong kita. Tuhan punya saat dan waktu yang paling tepat untuk membantu keluarga, pekerjaan kita. Dan memang pada kenyataan saya banyak melihat, dan gak jauh-jauh, tadi pagi sampai tadi siang, ada orang yang sangat mengeluh, bingung, susah. Dan bahkan dia mengatakan begini, sudah berdoa loh Pak saya, sudah berseru kepada Tuhan, tapi pertolongannya belum datang. Saudara, di saat kita belum mendapatkan apa yang menjadi harapan kita, orang yang setia, dia tetap percaya kepada Tuhan. Memang gak mudah. Untuk tetap percaya dalam segala keadaan tidak mudah. Tetapi itulah yang Tuhan mau. Saudara, ada banyak contoh di Alkitab orang yang tetap setia kepada Tuhan. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya menceritakan bagaimana orang yang menghadapi kematian diperhadapkan suatu dapur api yang dipanaskan 7 kali. Bahkan dia sampai di bawah tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia bisa berkata, mereka bisa berkata, ditolong atau tidak ditolong oleh Tuhan, dia tetap setia, tidak akan pernah menyembah patung, tidak akan beralih penyembahannya, tidak pernah beralih kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga dia mendapatkan kehidupan, bahkan kehidupan yang lebih layak dari hari-hari yang sebelumnya, dari bulan dan tahun-tahun sebelumnya, mendapat kehormatan, mendapat kedudukan dan jabatan yang tinggi. Saudara, kesetiaan itu membawa hasil yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, tadi saya katakan lagi, setia itu berarti tetap percaya. Setia itu tetap melayani, walau tidak dihadiat. Setia itu tetap bisa bersyukur kepada Tuhan, meski keadaan tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Saudara sekalian, karena memang kesetiaan sejati tidak diukur dari keadaan, tetapi dari keteguhan hati yang tetap melekat pada Tuhan, apapun yang terjadi. Saudara, jadi saya katakan, kesetiaan sejati tidak diukur oleh keadaan. Saudara, keadaan tidak selalu baik dalam kehidupan kita. Keadaan tidak selalu menyenangkan. Keadaan tidak selalu membahagiakan. Kesetiaan sejati tidak diukur juga dari keadaan kita. Ketika kita masih sehat atau tidak. Tetapi kesetiaan diukur dari keteguhan hati yang tetap melekat pada Tuhan apapun yang terjadi. Ini pun juga gak mudah. Keteguhan hati yang tetap melekat kepada Tuhan sebagai penulis kehidupan, sumber kehidupan kita. Saudara sekalian, ingat, kita mesti harus tetap melekat kepada Tuhan. Beberapa waktu saya katakan, kalau pohon atau ranting tidak melekat pada pokok, dia akan layu dan mati, kering dan dibakar.
sudah tentu tidak bisa menghasilkan buah, apalagi buah. Karena dia akan lesu, dia akan kering dan mati. Saudara sekalian, ada contoh dalam Alkitab. Ya. Kita mesti belajar dari kehidupan Ayub. Saya percaya saudara di rumah sudah pernah mendengar tentang Ayub, sudah pernah membaca, bahkan berulang kali bagaimana kehidupan Ayub. Dia orang yang setia kepada Tuhan. Ayub itu kehilangan segala-galanya. Saudara, kehilangan anak, harta, bahkan kesehatannya dalam hitungan jam, dalam hitungan hari, namun ia tetap setia kepada Tuhan. Apa yang Ayub katakan di Ayub 1 ayat yang ke 21, 21. Ayub 1 ayat 21. Nah, saudara yang di rumah bisa membaca ini, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini tidak terlalu gampang, saudara. Dia mengalami ujian kesetiaan dengan kehilangan segala-galanya. Anak yang dia cintai tiba-tiba mati. Ya. Saudara, orang kehilangan satu anak saja sudah meronta-ronta, menangis, susah, sedih. Ditambah lagi laporan hartanya diambil orang, dirampok orang. Saudara, harta bendanya, bahkan ternak-ternak juga. Tidak sampai di situ, apa yang dia miliki sudah tidak ada. Kesehatannya, saudara, dikatakan Alkitab, luka-luka digaruk sama dia dari ujung kepala sampai ujung kaki, digaruk pakai beling. Betapa penderitaan, betapa susahnya dia ketika di dalam ujian kesetiaan. Dia bukan orang yang berdosa, tetapi dia orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang saleh. Saudara, dia orang yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Membangun mezbah tiap saat, tiap waktu untuk anak dan keluarganya. Saudara, hubungannya dengan Tuhan dekat sekali. Tetapi ketika ujian datang, saudara, Ayub bisa menyadari betapa dia mencintai Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan lagi, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia bisa memuji Tuhan, dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Ini tidak mudah. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saudara, terjemahan yang lain di Alkitab ngomong seperti ini. Dengan telanjang tanpa membawa apa-apa, aku keluar dari rahim ibuku, katanya. Dan bila aku mati, aku pun tidak akan membawa apa-apa. Tuhan yang memberikan segala-galanya kepadaku, dan ia berhak mengambil kembali. Terpujilah Tuhan, saudara. Ini tidak mudah, saudara. Tetapi Ayub bisa mengucapkannya dengan lantang, saudara. Dia sadar, dia lahir tanpa membawa apa-apa. Dia lahir dari rahim ibunya, tidak menggenggam emas, perak dan permata. Tidak berkalungkan juga emas dengan permata. Dia keluar, saudara, tidak membawa apa-apa. Dan dia sadar, kalaupun dia mati, dikatakan aku pun tidak akan membawa apa-apa. Walaupun pada kenyataannya di dunia ini ada orang yang mati, matanya dikasih permata, dikasih mutiara,
entah itu asli atau palsu. Ada juga yang dibawakan Alkitab. Aduh saudara, ada pula yang dikasihkan radio. Saudara, membuat lucu kehidupan yang melihat. Tetapi Ayub sadar, Tuhan yang memberikan segala-galanya. Tuhan itu berhak mengambil kembali. Saudara, memang ujian kesetiaan tidak mudah. Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, seperti yang kita baca tadi di awal, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Allah, itu bisa dikerjakan. Saya dan saudara, memang saya belum tentu bisa seperti Ayub, tetapi mari kita belajar menuju kesetiaan yang sejati, yang seperti firman Tuhan katakan. Inilah puncak kesetiaan sejati, saudara. Tetap bisa memuliakan Tuhan walau hati sedang terluka. Tetap memuliakan Tuhan saat kekurangan. Tetap memuliakan Tuhan saat kesehatan terganggu seperti Ayub. Saudara, memang tidak mudah. Tetapi puncak kesetiaan sejati itu harus terjadi. Harus kita nyatakan melalui kehidupan kita. Bagaimana kita bisa tetap memuliakan Tuhan dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Memang tidak mudah. Ada Roh Kudus, ada kekuatan Allah yang sanggup memampukan kita. Saudara sekalian, karena ujian itu membuktikan nilai iman kita. Saya katakan saudara, ujian iman, ujian kesetiaan itu membuktikan nilai iman kita seperti apa. Seperti emas yang dimurnikan oleh api, demikian pula iman kita dimurnikan oleh ujian. Saudara sekalian, emas itu yang untuk menyatakan emas itu murni, maka dia harus dibakar. Supaya kotoran-kotorannya hilang dan kemudian timbul emas yang murni. Saudara, emas dimurnikan oleh api. Demikian pula iman kita orang percaya dimurnikan oleh ujian-ujian kesetiaan yang kita alami. Kesetiaan tanpa ujian tidak akan tampak nilainya, saudara. Tapi kesetiaan yang bertahan dalam ujian, itulah yang membawa kita kepada mahkota kehidupan. Saya ulangi, kesetiaan tanpa ujian tidak akan tampak nilainya. Tetapi kesetiaan yang bertahan dalam ujian, itulah yang membawa kita kepada mahkota kehidupan. Saudara, memang seperti di Alkitab ditulis ada banyak orang yang mengalami berkat dan pertolongan Tuhan saat dia berhasil di dalam ujian iman. Hadiah bagi orang yang setia. Saudara, seperti tadi yang saya ceritakan bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara bisa baca dalam Alkitab bagaimana orang ini yang setia kepada Tuhan mengalami pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, peningkatan-peningkatan yang luar biasa. Karena Tuhan tidak pernah menutup mata atas setiap air mata kesetiaan kita. Tuhan tidak pernah menutup mata untuk kesetiaan kita, saudara sekalian. Dan setiap pengorbanan, saudara, setiap pengorbanan, setiap kesabaran, setiap ketaatan, semuanya itu diperhitungkan. Ya saudara, diperhitungkan Tuhan di hadapannya. Saudara sekalian, seberapa kita taat, seberapa kita sabar, itu ada nilainya. Pengorbanan, ketaatan, kesetiaan kita, kesabaran kita tidak sia-sia, saudara. Tuhan memperhitungkan, karena kita pernah menulis, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Saudara sekalian, suatu hari nanti kita akan mendengar suaranya yang berkata begini. Dalam Matius pasal 25 ayat 23. Suatu saat
saudara, suatu hari nanti kita akan mendengar suara Tuhan yang berkata, Matius 25 ayat yang ke-23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Tuhan akan menambahkan, memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan turutlah dalam kebahagiaan. Saudara, ada kebahagiaan yang kita terima. Bahasa Indonesia masa kini ngomong seperti ini. Bagus kata Tuhan itu, engkau pelayan yang baik dan setia. Tuh, saudara ya. Kalau kita menjadi pelayan yang baik dan setia, karena engkau dapat dipercayai dengan yang sedikit, saya akan mempercayakan yang banyak kepadamu. Masuklah dan ikutlah bersenang-senang dengan saya. Saudara, ada hadiah, ada berkat yang kita bisa terima kalau kita menjadi orang yang setia sejati. Dikatakan turut dalam kebahagiaan. Saudara, namanya bahagia, saudara gak bisa mengukurnya. Kadang-kadang karena kebahagiaannya sampai kita gak bisa menghitungnya. Kemudian dikatakan ikutlah bersenang-senang. Bukankah saudara banyak orang mengejar kebahagiaan? Banyak orang mengejar kesenangan di dunia ini, saudara. Tetapi terlebih kesenangan di dalam kekekalan yang menjadi tujuan akhir kehidupan kita. Saudara sekalian, bagaimana respon kita sebagai anak Tuhan? Bagaimana sikap kita, respon kita tentang ujian kesetiaan ini yang sedang terjadi di dalam hidup kita, hidup saya dan saudara. Mungkin hari-hari ini setiap kita masing-masing sedang mengalami ujian kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita jalani dengan minta kekuatan secara ekstra kepada Tuhan. Karena hanya orang yang bertahan, orang yang tabah, dia akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Saudara, Tuhan menjanjikan banyak hal tentang kesetiaan sejati. Saudara, bila respon kita, sikap hati kita tetaplah setia, bukan oleh karena keadaan-keadaan, saudara. Aku akan setia kalau keadaanku baik. Aku akan tetap setia kalau keadaan kesehatanku aman-aman saja, tubuhku sehat. Bukan itu. Tetapi kita tetap setia karena kasih kita kepada Tuhan. Tetap mengasihi dan mencintai Tuhan. Kasih kita tetap teguh, tidak tergoyahkan oleh apapun dan keadaan apapun, saudara. Respon kita tetaplah setia. Kemudian karena pada akhirnya kesetiaan yang diuji akan berbuah kemuliaan, artinya menikmati kemuliaan. Saudara sekalian, kesetiaan yang diuji yang akan berbuahkan kemuliaan demi kemuliaan. Kesetiaan yang diuji akan berbuahkan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita nggak tahu apa yang akan terjadi, saudara sekalian. Namun saudara, keadaan mungkin hari-hari ini tidak mengenakkan saudara. Kalau saudara mengerti bahwa ujian kesetiaan kepada Tuhan sedang diuji, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Karena kesetiaan yang diuji itu akan membuahkan kemuliaan. Renungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan jadilah bijak menjalani kehidupan dari hari ke hari. Sampai Tuhan tentukan kita pulang sesuai dengan panggilan Tuhan. Saudara sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan.
Kalau kami setiap saat harus menghadapi ujian kesetiaan kepada Engkau, ada ujian iman kami Tuhan, ada banyak pencobaan, tantangan kehidupan, kesulitan, masalah yang kami hadapi, sebagai ujian kesetiaan kami kepada Engkau. Kami mau tetap setia kepadamu, tetap percaya kepadamu Tuhan, tetap Tuhan bisa bersyukur kepada Engkau. Walaupun Tuhan apa yang kami alami tidak seperti yang kami harapkan, namun Engkau punya waktu dan saat yang luar biasa untuk mengenapkan rencanamu yang besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan rancanganmu Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Itu yang kami nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang mengasihi, mencintai kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.